Izin memperkenalkan diri, nama saya Menur Amalia Kusnandang, NPM 52016110003. Dalam podcast kali ini, saya selaku moderator akan membimbing jalannya perbincangan kita mengenai integrasi nasional dan beberapa isu mengenai OPM. Kali ini, saya akan ditemani beberapa narasumber. Berikut adalah narasumber yang akan menemani kita dalam podcast kali ini. Halo semuanya, nama saya Ditya Pradana, NPM 520111001. Hai semua, saya Diana Sefranci, NPM 52016111002. Halo guys, nama saya Ria Audina, NPM 520161104. Hai, nama saya Mega Silvia, NPM 5201419. Halo, nama saya Dimas Juga NPM 32 016 11 007. Halo semuanya, jadi udah pada ngumpul di sini. Kita bakalan bahas mengenai identitas nasional. Langsung aja kita tanya ke narasumbernya. Jadi apa nih menurut kalian identitas nasional itu? Dimulai dari Adit dulu deh. Ya sih, makasih sebelumnya atas waktunya. Jadi menurut aku nih, identitas nasional itu ialah suatu ciri atau pembeda yang membedakan suatu bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sih menurut aku. Oh gitu, jadi kalau misalkan nih identitas nasional itu dapat digunakan sebagai instrumen pemersatu bangsa. Menurut Diana, bagaimana cara untuk memperkuat identitas nasional itu sendiri? Sebenarnya caranya ini banyak sekali, tapi menurut saya salah satu contohnya yaitu dengan cara mencintai produk-produk lokal, lalu turut serta melestarikan budaya Indonesia agar budaya Indonesia tidak luntur seiring perkembangan zaman. Dan yang paling penting yaitu harus menghargai satu sama lain dan harus menghargai perbedaan, karena seperti yang kita tahu Indonesia sendiri negara dari berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Mungkin teman-teman lainnya yang ingin Mau menambahkan saja, kalau menurutku pribadi, untuk memperkuat identitas nasional itu perlu dilakukan dengan menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi, meningkatkan pendidikan, melestarikan budaya, dan melakukan upaya bela negara. Oke, keren banget nih semuanya. Kalau menurut Audi nih, sekarang identitas nasional itu bisa menurun karena faktor apa sih, Di? Kalau menurut aku sih ya, identitas nasional itu mengalami kemerosotan dari nilai-nilainya akibat pengaruh dari budaya luar yang masuk ke Indonesia, sehingga menurunnya rasa mencintai tanah air karena budaya dari luar sudah masuk ke dalam jati diri anak muda di Indonesia. Nah oke, jadi identitas nasional itu nggak lepas dari negara dan negara nggak lepas dari pemerintah. Menurut kalian nih, bagaimana pemerintah di era sekarang dalam membuat identitas nasional? Menurut aku dulu ya sih. Menurut aku sih, pemerintah itu telah udah banyak banget mengupayakan hal dalam memperkuat identitas nasional. Contoh seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, meningkatkan metode pembelajaran selama masa pandemi, meningkatkan pelestarian budaya dan menteri serta usaha bela negara. Kalau menurut aku pribadi, salah satu cara pemerintah untuk memperkuat identitas nasional itu dengan cara memberikan pendidikan keluarga negara, karena dengan pendidikan keluarga negara ini diharapkan generasi penerus bangsa dapat memahami nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila dan juga sadar akan identitas nasional. Wah, cakep semua nih jawabannya. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah pemerintah sudah berhasil untuk memperkuat identitas nasional atau belum? Kalau dari aku sendiri ya, menurut aku pemerintah udah banyak memfasilitasi kebutuhan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Tetapi dengan hal itu masih saja tidak bisa dikatakan berhasil dalam membangun identitas nasional. Setidaknya pemerintah sudah berusaha, tetapi masih belum maksimal. Menurut aku ya, setidaknya dengan memberikan pendidikan keluarga negara di sekolah dan kuliahan akan lebih menyadarkan kita untuk identitas nasional. Apabila hal ini tidak dilakukan, mungkin kita akan lupakan identitas nasional kita. Maka bisa dibilang pemerintah berhasil dalam meningkatkan upaya identitas nasional, namun tidak dalam aspek sebelumnya. Kalau menurut aku sendiri ya, pemerintah kan belum berhasil. Karena masih banyak masyarakat yang masih acuh terhadap identitas nasional Indonesia, serta masih terdapat beberapa bentuk identitas nasional yang berusaha direbut atau diakui oleh negara lain. Wah, seru nih, ada perbedaan dalam melihat keberhasilan pemerintah untuk memperkuat identitas nasional. Nah, benar banget itu. Karena perbedaan itu indah, ya kan, Dit? Nah iya, bener banget. Kita juga bisa saling sharing dan bertukar pikiran di sini.
Oke, bagus nih, seru ngomongin tukar pikiran. Aku mau tahu dong pendapat kalian tentang organisasi Papua Merdeka. Kalian pada tahu OPM kan ya? Iya, tahu sih. Menurut kalian OPM itu mengganggu identitas nasional nggak sih? Kalau menurut aku sih itu sangat mengganggu identitas nasional karena organisasi Papua Merdeka ini berusaha menghilangkan identitas nasional Indonesia di tanah Papua. OPM udah buat negara sendiri dan udah nggak pakai bendera merah putih sebagai identitas nasional Indonesia. Dan OPM ini juga membahayakan warga kecil dan juga anggota TNI yang terus bertugas menjaga perbatasan Papua. Ya benar, mana kan baru-baru ini ada surat terbuka untuk Jokowi kan ya, dan juga beberapa korban meninggal dari golongan aparat militer dan warga sipil. Gimana tuh tanggapan kalian pada OPM ini? Kalau dari paham aku ya, berdasarkan data statistik Global Terrorist Database GTD diterbitkan oleh National Custom for the Study of Terrorist and Response to Terrorist atau STAR, dapat diketahui bahwa sejak tahun 1992 hingga 2016 telah terjadi sejumlah aksi terorisme di Papua di Indonesia. Pada tahun 2017 saja tercatat sejumlah 62 orang disusul dengan korban luka parah sebanyak 12 orang yang meliputi elemen masyarakat, aparat keamanan, militer, dan pemerintahan. Jadi, memang OPM ini sangat meresahkan dan mengancam kedaulatan serta keamanan di masyarakat, terutama di masyarakat Papua. Jadi, for your information aja buat teman-teman yang tahu apa itu OPM. Aku sedikit jelasin ya di sini. Jadi, organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1990 dan melaksanakan pendirian pemerintahan yang saat ini berdiri di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Dengan tujuan berbeda, memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi yang modernitas. Dan yang dikit ya, kalau sebenarnya organisasi itu sudah sempat dapat dana dari pemerintah Libya, yaitu pimpinan Muhammad Gaddafi, dan pelatihan dari grup gerilya militer Army beraliran Maois yang tercatat sebagai organisasi terorisme oleh Departemen Keamanan Amerika Serikat. Organisasi itu dianggap tidak sah di Indonesia karena perjuangan kemerdekaan di Republik dapat dituduh sebagai tindakan penyiaran. Berdirinya OPM ini berawal dari pengaruh pemerintahan Belanda pada masa Presiden J.P. Eichholt yang ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Belanda akan memberi kemerdekaan selambat-lambatnya tahun 1970-an. Tetapi cita-cita Papua berat untuk menjadi negara yang merdeka karena telah dihadang oleh perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara Belanda dengan Indonesia yang tidak melibatkan bangsa Papua dan bangsa Papua Barat menjadi wilayah Indonesia. Iya, benar banget. Sedangkan pihak lain, alasan OPM melakukan pemberontakan diri saya ke Papua adalah karena adanya ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan, dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua Barat. Wah, keren sih pemahaman kalian tentang OPM. Jadi aku mau sedikit menambahkan. Jadi OPM ini awalnya terdiri dari dua fraksi. Fraksi yang pertama itu didirikan oleh Asar de Montekai tahun 1963 di Jayapura. Dan fraksi yang kedua ini didirikan oleh Terianus Arongwar di Monokwari tahun 1964. Kedua fraksi ini bergerak di bawah tanah alias bersembunyi-sembunyi. Kayak yang tadi dijelasin sama Audi, OPM ini salah satu bentuk pengkhianatan kepada negara. Makanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perlu ditindak dengan tegas karena juga mengancam keamanan nasional bangsa Indonesia. Benar sih, terlepas OPM dibagi menjadi dua, tapi pada hakikatnya tujuan mereka sama, memisahkan diri dari Indonesia dan juga yang paling membuat masyarakat geram itu karena mereka nggak takut dengan TNI Polri dan warga sipil yang sangat mengganggu keamanan di tanah Papua. Nah, bener banget, Mac. Baru-baru ini, di tanggal 3 Juni 2021, ada sekitar 2 warga sipil yang meninggal karena ditembak oleh KKB di Papua. Iya sih, benar. Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan atau PSKP, Pak Aifriza, mendukung apabila OPM ditauti sebagai organisasi teroris karena aksi mereka selama ini bukan hanya memakan korban dari kalangan aparat keamanan,
tapi juga masyarakat sipil di Papua. Jadi gimana pendapat kalian penanganan pemerintah sekarang terhadap OPM? Kalau menurut saya masih kurang baik karena pemerintah itu menggunakan pendekatan militer karena bisa menimbulkan sorotan negatif di dunia internasional. Kalau menurut aku, pemerintah sudah cukup baik dalam menangani kasus OPM ini, seperti pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, serta demokratisasi, perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, pembangunan antar daerah, dan pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya yang cukup berhasil. Oke, the last question untuk semuanya. Apa masukan dan saran kalian untuk penanganan OPM ini? Saya pribadi, pemerintah lebih baik melakukan soft approach atau pendekatan lunak dan dengan empati, serta melakukan operasi melalui intelijen tertutup agar menghindari konflik terbuka sehingga meminimalisir adanya korban. Kalau Adit gimana, Adit? Menurut aku sendiri, pemerintahan harus melakukan dialog langsung atau melakukan negosiasi dengan pemimpin OPM, membicarakan apa sih keinginan OPM itu, karena jika OPM ingin Papua merdeka dan ingin menciptakan sebuah negara baru, tetapi mengapa anggota OPM masih saja membunuh warga sipil Papua? Nah, kalau buat Audi gimana, Di? Apa masukan dan saran dari Audi untuk pemerintah menangani OPM ini? Buat aku ya, pemerintah tuh seharusnya lebih kuat dan ketat dalam menangani kasus separatis dan juga harus melakukan jalur diplomatik secara regional maupun internasional agar menjamin tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak terjadi, serta pemerintah harus segera membenahi otonomi khusus di Papua. Hal ini sudah bisa dikategorikan sebagai terorisme karena sudah menggunakan kekerasan dan berdampak ketakutan yang sangat luas. Kalau menurut Mega sama Diana sendiri, gimana tanggapan kalian? Menurut saya, pemerintah harus memahami apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat Papua itu sendiri. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka keputusan yang akan diambil oleh pemerintah akan sejalan dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat Papua, sehingga konflik akan lebih cepat terselesaikan. Kalau menurut aku, pemerintah harus segera memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Dan seperti yang tadi teman-teman katakan, pemerintah harus melakukan pendekatan agar pemerintah tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Dan juga pemerintah harus menempatkan para intelijen-intelijen yang bertugas di Papua agar penyebaran gerakan separatis OPM ini segera berhenti. Wah, oke, keren-keren semua nih jawabannya. Sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Buat teman-teman HI yang udah menjadi narasumber, saya ucapkan terima kasih udah mau mengisi acara ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Kalau gitu, saya akhiri dulu perbincangan kali ini. Saya Siva Nuramalia Kusnandang, selaku moderator, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.